Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa pria di depan Anda ini memiliki kemampuan super yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh sains. Setelah secara tidak sengaja memperoleh pohon raksasa berusia seabad ini, dia langsung memiliki 1000 cara untuk mewujudkannya, tetapi pada akhirnya, kesalehan berbakti menang. Dan kesalehan berbakti ini juga membuat langit bergemuruh dan hujan, dan dia begitu tersentuh, sehingga dia akan menggunakan pohon raksasa ini untuk membuat hadiah bagi ayahnya yang sudah tua, untuk memenuhi keinginan ayahnya yang sudah tua selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa potongan kayu ini datang pada saat yang tepat. Terlepas dari ketebalan, panjang dan teksturnya, sangat cocok untuk dibuat. Hadiah ini ditambah dengan berkah dari kemampuan langsung seorang pria yang luar biasa, dan hadiah tersebut dengan cepat menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Bentuk badannya benar, yang dibuatnya adalah perahu layar, karena akan diadakan lomba layar senior, 1 dekade sekali di tingkat lokal, dan semua senior yang berusia di atas 70 tahun akan mendapat PK pamungkas di laut. Meski ada master dari seluruh dunia, mereka harus bersaing memperebutkan kecepatan di laut dengan resiko yang tidak dapat diprediksi, serta harus bersaing dengan bentuk yang unik serta struktur lambung yang kuat dan tahan lama. Untung saja pria tersebut sudah memiliki kayu raksasa berusia seabad ini. Dengan pengalamannya yang kaya dalam modifikasi, selama keseluruhan struktur kayunya tidak rusak, kekuatan dan kemampuan mengambang lambung kapal terjamin keuntungan untuk menjadi selangkah lebih maju. Segera dia melubangi tubuh batang kayu itu. Langkah ini memiliki persyaratan teknis yang sangat ketat. Jika dilakukan dengan baik maka lambung kapal akan seimbang dan stabil, serta dapat tertiup angin dan ombak. Namun, hal ini sama sekali tidak sulit bagi pria itu. Dengan lambaian tangannya yang mempesona, bagian dalamnya dilubangi secara kasar, dan sebuah batang kayu dipasang untuk menopang lambung kapal, dan kemudian untuk keseimbangan dan stabilitas secara keseluruhan. Dia juga perlu membuat 2 alat penyeimbang dari kayu gelondongan, dan menghubungkannya ke kapal utama, melalui sambungan tanggam dan duri. Hal ini, sangat meningkatkan stabilitas seluruh lambung kapal di laut. Kemudi buritan, juga merupakan bagian penting dalam navigasi maritim. Perahu layar tanpanya ibarat mobil tanpa setir, juga harus dipasang sambungan tanggam dan duri. Lagi pula, dalam menghadapi sifat korosif yang kuat dari air laut, paku besi apapun yang bersentuhan dengan air laut tidak aman, dan layar sama pentingnya dengan mesin mobil. Setelah diikat menjadi bentuk dan dipasang pada lambung kapal untuk menjamin tenaga, langkah selanjutnya adalah merinci lambung kapal. Pertama, platform dek perahu layar perlu diperlebar untuk menyediakan lebih banyak ruang operasi untuk berlayar. Bagian luar lambung kapal dibalut dengan papan kayu untuk membuat struktur yang ramping guna memudahkan navigasi kapal dan membuat bentuk keseluruhan menjadi lebih baik. Celah antar papan diisi minyak tung dan tali rami, serta dipasang penutup palka yang mudah dibuka dan ditutup di ujung depan lambung. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh karena celah yang menyebabkan kebocoran air tidak terisi. Kabin kemudian diletakkan dengan dek dan diikat ke lambung kapal dengan pasak kayu dan tali rami. Setelah semua dek yang diperlukan untuk lambung kapal dipasang, papan kayu digunakan untuk melengkapi tepi lambung. Karena bagian luarnya seringkali berada di bawah permukaan air, sambungan tanggam dan duri digunakan untuk mengamankan balok ke perahu. Setelah menyelesaikan potongan terakhir teka-teki dan menggunakan rakit bambu sebagai dek tambahan, Anda kemudian dapat melakukan test drive di pantai. Sekarang semuanya sudah siap. Sebagai hadiah berharga yang diterimanya, lelaki tua itu sangat bersemangat dan tidak sabar. Dia akan menggunakan perahu layar ini untuk menyambut kompetisi